Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam statistika. Bertemu lagi dalam belajar online statistika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait mengantar data kategori. Pada pembahasan kali ini sudah dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama ada data kategori, yang kedua ada goodness of fit test, yang ketiga ada tabel kontingensi, dan yang keempat ada contoh soal. Memasuki sebab yang pertama yaitu data kategori. Dalam statistika pasti kita seringkali berhadapan dengan hasil observasi yang kuantitatif, namun tidak menutup kemungkinan juga bagi kita untuk berhadapan dengan hasil observasi yang kualitatif. Data kualitatif menghasilkan respon yang berbentuk cacat seperti jumlah orang, pasien, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari hasil observasi kualitatif disebut juga sebagai data kategori. Data kategori terbagi menjadi dua, yaitu ada data nominal dan data ordinal. Data nominal sendiri adalah data kategori yang tidak memiliki tingkatan pada setiap ubahnya. Contohnya ada makanan favorit, suku, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Selain itu, untuk data ordinal adalah data kategori yang memiliki tingkatan pada setiap ubahnya. Contohnya ada tingkat pendidikan, penilaian layanan, keadaan kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebaran yang umum digunakan dalam data kategori yaitu ada dua sebaran, yaitu ada binomial dan multinomial. Sebaran binomial sendiri adalah sebaran di mana hasil dari data kategori hanya terdapat dua respon, yaitu contohnya ada benar atau salah, ya atau tidak, sukses atau gagal, dan lain sebagainya. Asumsi dari sebaran binomial adalah jumlah percobaan yang identik dan saling bebas. Beberapa rumus dari sebaran binomial yaitu yang pertama ada peluang binomial dirumuskan dengan n faktorial dibagi dengan x faktorial dikali n min x faktorial dikali p pangkat x dikali 1 min p pangkat 1 min x. Selanjutnya untuk nilai harapannya dirumuskan dengan EX sama dengan P. Selanjutnya untuk nilai ragamnya yaitu VX sama dengan P dikali 1 min P. Atau nilai 1 min P ini bisa kita simbolkan dengan Q. Jadi rumusnya adalah P dikali Q. Untuk N sendiri adalah jumlah percobaan yang dilakukan, X adalah jumlah kesuksesan dari N percobaan, dan untuk P adalah probability kesuksesan, dan untuk Q adalah nilai probability kegagalan. Sebaran multinomial adalah sebaran di mana hasil dari data kategori lebih dari dua respon. Sebaran multinomial merupakan bentuk yang lebih umum dari sebaran binomial. Ciri-ciri dari sebaran multinomial adalah data kategori terdiri dari N percobaan, di mana setiap percobaan menghasilkan salah satu dari K kategori, dan hasil peluang dari kategori konstan, antar percobaan saling bebas. Beberapa rumus dari sebaran multinomial, yaitu yang pertama ada peluang multinomial, dirumuskan dengan N faktorial dibagikan dengan X1 faktorial, dikalikan dengan sampai XK faktorial, dikali P1 pangkat X1, dikalikan dengan sampai PK pangkat XK. Lalu untuk nilai harapannya dirumuskan dengan EXI sama dengan N dikali PI. Lalu untuk ragamnya dirumuskan dengan N dikali PI dikali 1 min PI. Selanjutnya, statistik uji yang digunakan untuk menguji apakah dugaan parameter sesuai dengan nilai harapan parameter yang diinginkan adalah melalui T-square statistik. T-square pertama kali diperkenalkan oleh Pearson pada tahun 1900 dengan rumus sebagai berikut. Nilai T-square sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K, nilai observasi ke I dikurangi nilai harapan ke I, dikuadratkan dibagi dengan nilai harapan ke I, di mana I sama dengan 1, 2, 3, atau bahkan sampai dengan K. Selanjutnya yaitu submateri yang kedua, goodness of fit test. Goodness of fit test atau uji kebaikan adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji peluang dari suatu kategori apakah peluang tersebut sesuai dengan nilai harapannya atau tidak. Di dalam uji kebaikan ini sendiri kita perlu merumuskan hipotesis, yaitu ada dua. Yang pertama ada hipotesis nol, nilai observasi tidak berbeda nyata dengan nilai harapan. Atau untuk hipotesis alternatifnya yaitu atau H1, nilai observasi berbeda nyata dengan nilai harapan. Statistik uji sesuai dengan rumus T-square yaitu nilai T-square sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K,
nilai observasi KI dikurangi nilai harapan KI dikuadratkan dibagi dengan nilai harapan KI dengan I sama dengan 1, 2, 3, atau bahkan sampai K. Selanjutnya, titik kritis dari statistik uji Q-square mengikuti derajat bebas atau dengan rumus K-1, di mana K adalah banyaknya kategori dalam data kategori. Misalnya saja nilai K sama dengan 3, maka diperoleh derajat bebasnya sama dengan 2, sesuai dengan rumus tadi, yaitu K-1, di mana K sama dengan 3 dikurangi 1, maka derajat bebasnya diperoleh sama dengan 2. Maka notasi dari titik kritis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu X kuadrat dalam kurung K-1 atau derajat bebas, koma, taruh nyata misalnya 5%. Nilai dari notasi titik kritis tadi dapat dilihat dari tabel Q-square, atau kita bisa juga menggunakan Microsoft Excel untuk memperoleh nilai titik kritis tersebut menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan misalnya nilai alfa 0,05, derajat bebasnya sesuai dengan rumus tadi, yaitu K-1. Jika nilai statistik uji kurang dari sama dengan titik kritis, maka dapat disimpulkan hipotesis 0 diterima. Sedangkan jika nilai statistik uji lebih dari titik kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Selanjutnya yaitu submateri yang ketiga, ada tabel kontingensi. Suatu objek atau individu dapat diklasifikasikan berdasarkan dua klasifikasi. Misalnya jenis kelamin, yaitu ada pria wanita, dan preferensi misalnya adalah HP, laptop, dan lain sebagainya. Data yang dicatat yaitu jumlah individu dalam kategori dalam suatu klasifikasi. Contohnya yaitu pada tabel di samping ini, yaitu di mana ada 4 kategori, ada pria, wanita, dan HP, laptop. Dalam tabel ini kita bisa merumuskan masalah, yaitu apakah jenis kelamin memengaruhi preferensi dalam memilih HP atau laptop. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu untuk menguji apakah baris, yaitu jenis kelamin, dan kolom, yaitu preferensi, berhubungan atau tidak saling bebas. Pertama-tama kita rumuskan dulu untuk hipotesisnya, yaitu yang hipotesis 0, yaitu baris dan kolom saling bebas, dan untuk hipotesis alternatifnya, yaitu atau H1, baris dan kolom tidak saling bebas. Jika hipotesis 0 benar, peluang suatu individu masuk ke dalam kategori tertentu bisa dilakukan dengan peluang baris ke I dikalikan peluang kolom ke J, atau sama dengan PI dikalikan PJ. Besarnya peluang berdasarkan ilustrasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu peluang baris ke-1 kolom ke-1 atau nilai observasi ke-1 kolom ke-1, yaitu O11 dibagikan dengan total jumlah observasinya atau O. Tentunya untuk rumus dari peluang total dari baris ke-1 dirumuskan dengan nilai observasi dari total baris ke-1 dibagikan dengan jumlah total observasinya. Selanjutnya untuk peluang dari nilai total observasi kolom ke-1, nah rumus nilai observasi pada total kolom ke-1 dibagi dengan nilai observasi totalnya. Karena nilai harapan dari peluang suatu individu saling bebas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai harapan sel tabel kontingensi ke I dan ke J dirumuskan dengan jumlah observasi baris ke I dikalikan jumlah observasi baris ke J dibagi dengan jumlah observasi keseluruhan. Kemudian hitung statistik uji menggunakan rumus Q-square sebagai berikut. Untuk penentuan derajat bebas untuk uji kebebasan, rumusnya adalah derajat bebas sama dengan jumlah baris dikurangi 1 dikalikan dengan jumlah kolom dikali 1, atau bisa disimbolkan dengan R-1 dikalikan C-1. Untuk menghitung titik kritis, rumusnya dapat dilihat pada tabel Q-square atau menggunakan rumus Excel seperti pembahasan sebelumnya. Jika statistik uji kurang dari titik kritis, maka hipotesis 0 diterima, sedangkan jika statistik uji lebih dari titik kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Selanjutnya memasuki subbab yang keempat, yaitu ada contoh soal. Di sini ada contoh soal dari buku Agresti. Contoh soalnya yaitu, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh perusahaan farmasi,
605 dari 750 perokok dan 122 dari 434 bukan perokok didiagnosis menderita kanker paru-paru. Untuk pertanyaan bagian A, buatlah tabel kontingensi 2x2 yang menghubungkan merokok dengan kategori perokok dan bukan perokok sebagai baris, dan untuk kanker paru-paru dengan kategori ada dan tidak sebagai kolomnya. Langsung saja kita jawab untuk soal bagian A, membuat tabel kontingensi, di mana tadi untuk yang merokok dengan kategori smoker dan non-smoker dijadikan sebagai barisnya. Lalu untuk yang kanker paru-paru dengan kategori present dan absent dijadikan sebagai kolomnya. Lalu kita masukkan untuk hasil observasi dari smoker dan present, seperti tadi ada di soal, yaitu 605 dari 790 merokok. Sehingga dapat kita masukkan 605 dalam smoker dan present. Sedangkan untuk yang smoker absent, yaitu nilainya didapat dari 790 dikurangi dari 605 sehingga diperoleh 185. Selanjutnya untuk yang non-smoker dan present, seperti yang terdapat pada soal tadi, 122 dari 434 bukan merokok. Kita masukkan nilainya 122 dari bukan merokok dan present. Lalu untuk yang non-smoker absent, kita dapatkan nilainya dari 434 dikurangi 122. Selanjutnya kita totalkan untuk setiap barisnya dan untuk setiap kolomnya. Nanti diperoleh jumlah totalnya ada 1224. Selanjutnya untuk soal yang bagian B, yaitu kita disuruh untuk membandingkan nilai observasi yang kita dapatkan pada jawaban bagian A, kita bandingkan dengan nilai harapannya. Langsung saja kita jawab. Nah, kita pertama-tama menentukan nilai harapannya. Terlebih dahulu untuk masing-masing observasi. Nilai harapannya untuk baris ke-1 dan kolom ke-1 kita rumuskan sebagai berikut, yaitu jumlah observasi pada baris pertama dikalikan dengan jumlah observasi pada kolom pertama dibagi dengan totalnya, sehingga diperoleh 750 dikalikan dengan 727 dibagi 1224 sehingga diperoleh hasil 469,224. Lalu kita masukkan ke bagian smoker dan present. Selanjutnya untuk menghitung yang nilai harapan smoker dan absent, yaitu dengan rumus E12 sama dengan jumlah observasi total baris ke-1 dikalikan dengan jumlah observasi total kolom kedua dibagi dengan jumlah total observasinya, yaitu diperoleh 760 dikalikan dengan 467 dibagi 1224 sehingga diperoleh hasil 320 dikali 776. Begitu juga seterusnya untuk yang non-smoker present, yaitu 434 dikalikan dengan 727 dibagi 1224, selanjutnya diperoleh 257,776. Lalu untuk non-smoker dan absent diperoleh nilai harapan dari 434 dikalikan dengan 497 dibagi 1224 sehingga diperoleh nilai harapan 176,224. Nah, berdasarkan perbandingan nilai harapan dan observasi pada bagian A tadi, kita simpulkan bahwa nilai observasi yang melebihi nilai harapan terdapat pada baris ke-1, kolom ke-1, di mana nilai harapannya 469,224, sedangkan untuk nilai observasinya yaitu 605, dan baris kedua, kolom kedua, diperoleh nilai harapan yaitu 176,224 dan nilai observasinya 312. Selanjutnya untuk soal bagian C, yaitu untuk data chi-square sama dengan 272,89, kita disuruh untuk memverifikasi apakah nilai chi-square ini sudah sesuai jika kita menggunakan rumus dari chi-square itu sendiri. Langsung saja kita kerjakan untuk soal bagian yang C. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, nilai chi-square dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu sigma ij sama dengan 1 sampai k nilai observasi baris ke I kolom ke J dikurangi nilai harapan baris ke I kolom ke J
dikuadratkan dibagi dengan nilai harapan pada baris ke I, kolom ke J. Nah, nilai observasi dan nilai harapan ini kita peroleh pada pembahasan pada soal sebelumnya. Sehingga diperoleh untuk nilai harapan dan nilai observasi pada baris ke-1, kolom ke-1, yaitu 605 dikurangi 469,224 dikuadratkan dibagikan dengan 469,224, lalu kita jumlahkan dengan nilai observasi dan nilai harapan pada baris ke-1, kolom kedua, yaitu 185 dikurangi 320,776 dikuadratkan dibagi dengan 320,776 lalu ditambahkan untuk nilai observasi dan nilai harapan pada baris kedua, kolom ke-1, selanjutnya juga untuk yang nilai observasi dan nilai harapan pada baris kedua, kolom kedua. Sehingga diperoleh nilai Q-square yaitu 270,89. Nah, didapatkan nilai Q-square ini sudah sesuai dengan pernyataan pada soal bagian C tadi. Selanjutnya untuk soal tambahan, apakah kebiasaan merokok memiliki hubungan dengan penyakit kanker paru-paru? Pertama-tama kita rumuskan dulu untuk hipotesisnya, yaitu hipotesis 0, kebiasaan merokok dan penyakit kanker paru-paru tidak saling berhubungan. Lalu untuk hipotesis alternatifnya atau hipotesis 1, yaitu kebiasaan merokok dan penyakit kanker paru-paru saling berhubungan. Pertama-tama kita hitung dulu untuk nilai Q-square-nya, berhubung nilainya sesuai dengan perhitungan tadi pada bagian C, maka kita tidak perlu lagi untuk menghitungnya. Selanjutnya kita hitung untuk nilai titik kritis sesuai dengan rumus pada pembahasan sebelumnya, yaitu bisa menggunakan tabel Q-square atau kita juga bisa menggunakan Microsoft Excel sesuai dengan rumus yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya juga. Sehingga diperoleh nilai titik kritis, di sini kita menggunakan taraf nyata 5%, sehingga diperoleh nilai titik kritis yaitu 3,851. Nah, nilai Q-square hitung dan nilai titik kritis tadi kita bandingkan, mana nilai Q-square lebih besar dari nilai titik kritis yang telah kita dapatkan, sehingga dapat disimpulkan yaitu hasil uji hipotesis yaitu tolak H0. Artinya ada hubungan antara kebiasaan merokok dan terkena penyakit kanker paru-paru dalam taraf nyata 5%. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi pada pertemuan kali ini, yaitu pengantar data kategori. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan salah-salah kata dalam penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan belajar online statistika selanjutnya.